Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera, salam kasih bagi kita semua. Tuhan selalu memberkati kita. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Selasa 1 Maret 2022, yang tertulis di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Di dalam bahasa Batak, songonon madidok bisi. Holan pangujunan napatut dijol mado naum mangonai tuhamu. Haposad dode Batak. Dang loason nahamu ujunan lubisian gugumuna. Ibana naparohon pangujunani, laus ibana do mabahen hapateanna. Asa tartaon hamu. Disido ianggo sahat ni turpuhi. Melalui nats ini kita mengambil topik Allah yang setia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak peristiwa sukacita maupun duka cita yang terjadi dalam kehidupan kita. Setiap kejadian kita jalani dan kita ambil hikmahnya. Tanpa kita sadari, tanpa kita duga-duga, dan tanpa kita undang, peristiwa itu akan datang silih berganti menghampiri kita dan tidak henti-henti. Peristiwa itu tidak memandang situasi. Apakah kita saat di rumah atau di luar rumah maupun di dalam perjalanan menuju suatu tempat tujuan. Situasi apapun itu, kita harus siap menerima apa yang terjadi. Karena itu bukan kehendak kita hanya sebagai kerikil-kerikil di dalam hidup untuk menguji iman kita. Sebelum kehidupan kita sekarang, melalui cerita langsung maupun melalui media sosial, tentu kita sudah banyak mengetahui berbagai jenis pergumulan yang dihadapi oleh orang-orang yang lebih tua dari kita. Seperti masalah ekonomi, pemerintahan, negara, sosial dan budaya, gereja dan sebagainya. Melalui pengalaman tersebut, bukan berarti kita harus seperti mereka yang mengalami hal yang sama. Bukan demikian maksudnya. Setidaknya itu adalah sebagai perjalanan hidup yang harus disyukuri, karena sudah mampu menyelesaikan dan melewatinya. Saudara yang terkasih, bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Namun sebagai umat pilihan Tuhan, Israel mudah terombang-ambing, mengikuti Baal dan meninggalkan Allah, sehingga murka atau hukuman Tuhan datang. Tuhan memakai bangsa lain dan hamba pilihannya untuk menegur dan menasihati Israel, agar berubah dari kejahatannya dan kembali kepada Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kematian umatnya, melainkan memperoleh hidup. Sebagaimana yang kita baca sebelum nats ini, banyak penderitaan yang dihadapi oleh bangsa Israel di tengah perjalanan menuju tanah Kanaan, akibat keinginan mereka akan hal-hal yang jahat. Mereka menyembah berhala, mabuk-mabukan, melakukan pencabulan, mencobai Tuhan, bersungut-sungut. Semua kejahatan ini telah mendatangkan malapetaka bagi mereka yang melakukannya, sehingga banyak bangsa Israel yang tewas, ada yang dipagut ular, dibinasakan oleh malaikat. Saudara yang terkasih, menurut firman Tuhan hari ini, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidaklah melebihi kekuatan kita, karena melalui kasih-Nya, Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar
sehingga kita dapat menanggungnya. Karena itulah kita diajak menjauhi segala bentuk penyembahan-penyembahan berhala. Ayat 14. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga kami memperoleh hikmat dan kebijaksanaan. Ya Tuhan, di dalam satu hari ini kami akan menyerahkan seluruh kehidupan kami, berkati kami dan jagai kami di dalam melakukan rutinitas kami setiap hari. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Shalom.